Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Alhamdulillah, ibu bapak yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan kita kehidupan dan napas gratis sehingga bisa menikmati kehidupan pagi yang penuh barokah ini, dan semoga kita semua dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu bapak yang dirahmati Allah, baik yang ada di PDM, aula PDM maupun yang ada di Zoom, yang insya Allah pagi hari ini kita akan coba mengkaji, membahas terkait dengan meluruskan iman atau tanda-tanda iman yang sangat penting bagi kehidupan kita di tengah-tengah virus corona yang tak tahu kapan akan berakhir. Dan tentunya kita semua ada yang imannya semakin meningkat dan ada imannya juga semakin menurun. Dan untuk lebih jelasnya kita akan coba mengkaji dan membahas nanti setelah Ustadz Abdul Haris di tengah akhir penjelasan nanti kita akan buka sesi tanya jawab, baik bisa melalui live langsung bertanya kepada beliau maupun langsung lewat chat. Dan setiap pertanyaan akan kami berikan hadiah, dua buku atau dua mushaf yang akan diberikan oleh Mahat Abdurrahman bin Auf dan akan diambil di Masjid Air Parudin di lantai 5. Untuk mempersingkat waktu, kita buka kajian ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustadz Dr. Abdul Haris MA, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika minal bala'i wal waba'i wa sayyil asqam la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang diberikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini, baik secara luring maupun daring. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk hidup kita di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Pagi hari ini sesuai dengan jadwal kita akan mengkaji masalah hadis. Saya pilihkan beberapa hadis yang terkait dengan iman, yang saya beri judul meluruskan iman. Ya, tentu ini tidak mencakup seluruh hadis tentang iman, akan tapi ada beberapa hal penting yang perlu untuk kita pahami terkait dengan iman. Karena iman ini merupakan sesuatu yang paling fundamental dalam hidup kita.
semua berawal dari iman. Hidup kita ini ya ditata oleh iman kita. Kalau iman kita ini baik, iman kita ini lurus, maka perilaku kita ini juga akan baik dan lurus. Kalau iman kita ini belum lurus, maka kita ini juga belum bisa lurus perilaku kita. Apalagi kalau iman kita ini tidak baik, ya maka susah membangun perilaku dan kepribadian yang baik. Yang pertama, kita harus tahu iman itu apa. Ini ada satu hadis dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu ma'rifat, mengenal, ya, mengetahui. Bil qalbi dengan hati, wa qaulun dan ucapan dengan lisan, wa amalun bil arkan dan amal perbuatan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ada 3 hal yang membangun iman itu. Jadi substansi iman itu ada 3. 1 terkait dengan hati, hatinya mengenal Allah, ya. Lisannya mengucapkan, anggota tubuhnya melaksanakan. Karena itu iman tidak cukup hanya diyakini, tapi tidak diucapkan. Dan perbuatan. Orang-orang musyrikin dulu itu percaya kalau yang menciptakan alam semesta ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka percaya bahwa yang memberikan rizki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tidak berani menyatakan dengan lisannya, tidak berani bersyahadat, maka dia tidak beriman, apalagi melakukan. Nah, kalau kita ini sudah yakin, kemudian sudah menyatakan bersyahadat, tapi juga belum melakukan, ini berarti belum sempurna. Iman kita belum sempurna. Harus 3-3. Ya, harus 3-3. Jadi iman kita ini tersimbolkan oleh amalan kita. Ya, makanya orang itu kenali imannya itu ya lihat aja amalnya seperti apa. Amalnya seperti apa. Kalau orang itu imannya baik, amalnya akan baik. Kalau imannya belum baik, amalnya juga belum baik. Maka iman itu tidak cukup hanya dinyatakan dengan lisan, tapi harus ditunjukkan dalam amal perbuatan. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, oleh Al-Bukhari.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, ini di antara tandanya iman. Iman itu ada 60 sekian cabangnya. Malu itu salah satu cabang dari iman. Jadi orang yang punya malu, artinya orang beriman itu orang yang punya rasa malu yang tinggi. Malu kepada Allah, ya. Malu kepada makhluk Allah. Malu tidak melakukan kebaikan. Jadi malu ketika melakukan perbuatan yang tidak baik. Itu orang beriman tuh punya rasa malu. Jadi rasa malunya tinggi. Jadi orang beriman itu malu kalau berteriak-teriak di jalan. Malu kalau membuka aurat di jalan. Ya. Malu kalau tidak beribadah kepada Allah. Itu orang beriman. Jadi kalau orang itu rasa malunya itu rendah, maka imannya juga rendah. Ya, imannya rendah. Maka banyak orang itu melakukan hal-hal yang menyimpang tapi tidak malu. Itu pertanda imannya memang masalah. Jadi orang kok berbuat dosa, tapi masih berani menyatakan diri di depan publik, bahkan diwawancarai dengan perbuatan dosanya itu enggak malu, ya berarti masalah imannya itu bermasalah. Itu pasti sudah bermasalah imannya itu. Ya. Bisa-bisa imannya sudah hilang seperti itu. Ya. Jadi kalau masih ada orang itu enggak malu buka aurat di jalan, ya berarti imannya masalah. Ya, maka ini hati-hati anak-anak kita, ya, terutama perempuan, ya, usia SMP SMA, itu rawan. Karena gaya yang ditunjukkan, gaya idolanya itu adalah gaya idola orang-orang yang imannya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ditiru itu kan Korea, gitu. Bintang film Korea. Ya, itu kan gitu. Rambutnya disemir, di macam-macam, ya. Kalau pakai jilbab kan nggak kelihatan. Ya, maka dia berani tidak berjilbab demi gayanya. Ya, pakaiannya misalnya pakai celana pendek. Itu anak-anak usia SMP dan SMA, terutama perempuan yang rawan ya. Ya, kalau laki-laki, ya. Enggak terlalu, tapi meskipun rawan juga karena narkoba dan lain sebagainya itu yang menjadi gaya. Jadi jelas ini. Jadi malu itu penting, karena malu itu tanda iman. Jadi kalau orang sudah tidak punya malu itu berarti imannya sudah rendah. Ya, jadi malu itu penting. Ya. Makanya kita ini harus membiasakan diri untuk malu, melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama. Begitu juga untuk anak-anak kita. Ini biasakan untuk cara berpakaiannya dan lain sebagainya, itu harus kita tata sedemikian rupa. Kadang ibunya sudah bagus, berukut gitu, tapi kalah dengan anaknya. Ya, kalah dengan anaknya. Jadi diprotes anaknya tidak bisa. Bahkan ibunya yang yang sudah bagus, ya, suka ngaji, tapi
mengantarkan anaknya ikut lomba fashion. Ya, macam-macam kan ini seperti ini. Ya. Jadi anaknya dibiarkan ikut lomba yang buka-bukaan itu, tapi yang ngantarkan ibunya berubut. Ini kan aneh gitu. Ini dunia sekarang ini seperti aneh gitu. Nah, meskipun di satu sisi sudah bagus, ibunya sudah bagus, tapi kan tidak menjaga anak dari api neraka. Padahal yang diperintahkan ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jadi dirinya diselamatkan, keluarganya juga diselamatkan. Ini jadi tanda iman itu. Salah satunya adalah punya rasa malu. Malu kalau menyimpang. Malu kalau menyimpang. Kemudian tanda iman yang lain apa? Ya, ini diriwayatkan ya, dari Abu Umamah. Ya, hadis riwayat Ahmad. Sami itu Abu Umamah yaqul, Abu Umamah mengatakan sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertanya kepada Nabi. Mal ismu, dosa itu apa? Faqala, Nabi menjawab, idza hakka fi nafsika syai'un fada'hu. Kalau kamu ragu tentang sesuatu di hatimu, maka tinggalkan. Jadi dosa itu menimbulkan keraguan. Dosa itu menimbulkan keraguan, tidak nyaman di hati. Jadi kalau ya, ini tentu yang merasakan adalah orang-orang yang sudah punya iman. Kalau orang imannya tidak baik melakukan dosa itu ya nyaman-nyaman saja. Tapi orang beriman itu dia bisa mendeteksi dosa itu manakala sesuatu yang akan dilakukan atau yang akan diucapkan itu membuat dirinya ragu. Ya, benar enggak? Ya, dosa enggak? Kalau seperti itu, fada'hu, maka tinggalkan. Karena itu pertanda dosa. Mengapa orang beriman bisa punya deteksi seperti itu? Karena dalam diri orang beriman ada rasyidullah, ada pembimbing yang diberikan oleh Allah di dalam hatinya, hanya dimiliki oleh orang beriman. Inilah yang selalu mengingatkan orang beriman agar tidak melakukan dosa. Ketika dia akan melakukan dosa, maka rasyidullah, pembimbing yang diberikan oleh Allah di hati manusia itu akan mengatakan, hei kamu jangan lakukan itu, kamu nanti akan terjerumus. Nah itulah yang kemudian menjadikan orang itu ketika akan melakukan dosa, orang beriman ketika akan melakukan dosa itu kemudian menimbulkan keraguan karena ada apa itu kontradiksi dalam batinnya. Jadi setiap orang beriman itu punya rasyid, punya pembimbing. Pembimbing ini yang selalu mengingatkan, hei kamu jangan masuk situ, hei kamu jangan lakukan itu, nanti kamu akan terjerumus. Nah, orang beriman pasti selalu memiliki ini. Jadi kalau misalnya kita ini ingin melakukan dosa, atau orang yang kerjanya misalnya urusan keuangan itu, nambahin nol atau ngurangin nol, ya dalam administrasi nol itu kan jumlahnya besar. Ya, 1 juta cukup nolnya 1 itu sudah bisa ngentit berapa ribu itu. Itu kalau orang punya iman pasti ragu-ragu. Sebelum dia berani mengambil sikap itu pasti ada batin, tekanan batin, ada kontradiksi di batin. Gimana ini nanti gimana? Halal enggak? Lakukan kebaikan. Itu tandanya beriman.
Makanya kalau ada orang itu ndak sholat kok nyantai-nyantai saja, itu berarti imannya masalah. Orang korupsi kok biasa-biasa saja, ya itu berarti imannya bermasalah. Karena tanda beriman itu kalau orang itu melakukan dosa dia gelisah, tidak nyaman di hatinya, itu tidak ada tumak ninah di dalam hatinya. Jadi dia selalu gelisah. Ya Rasulullah itu ya menunjukkan yang seperti itu. Rasulullah kan tidak melakukan dosa. Para sahabat itu menggambarkan sikap seperti ini. Misalnya Umar bin Khattab ya, itu kalau melakukan dosa, ya meskipun bukan disengaja, itu tidak bisa tidur. Semalaman itu tidak bisa tidur. Jadi ketika dia melakukan spontanitas, melakukan hal yang tidak disengaja dan itu menyakiti hati seseorang, meskipun dia sudah minta maaf, malam itu tidak bisa tidur. Karena selalu gelisah, khawatir. Ketika pernah Umar bin Khattab itu datang malam-malam itu, ya belusukan malam-malam, lalu dia mendapati ada rumah ya yang sudah gubuk lah. Ada perempuan di sana, lalu anaknya ya nangis, lalu didatangi ya oleh Umar, ditanya kenapa anaknya kok nangis. Nah, Umar itu sangat peduli dengan rakyatnya. Jadi kalau ada anak nangis, itu orang tuanya yang ditanya, kenapa kok anakmu nangis? Apa enggak kamu beri makan? Ya, lalu dijawab, apa yang akan saya berikan? Makan untuk anak saya. Lah yang kamu masak itu apa? Kamu lihat aja sendiri. Ternyata batu. Ya, kenapa kamu masak batu? Ya, supaya dia tenang hatinya. Dia merasa bahwa ibunya sedang menanak makanan, lalu dia tertidur. Ya. Kenapa tidak kamu laporkan ke Umar? Ini Umar sendiri yang datang. Lalu dia mencaci maki Umar bin Khattab. Ya. Wanita ini tidak tahu bahwa yang tanya itu adalah Umar, khalifah pada waktu itu, rajanya, presidennya. Dicaci maki. Ya. Ya. Umar langsung ya tersentak. Ya. Langsung dia pergi ke Baitul Mal. Ya. Ngambil makanan. Ya. Lalu pengawalnya mengatakan, sudah, jenengan di rumah saja, biar saya yang antar. Nah, atau besok aja kita antar. Ya. Apa kata Umar? Siapa yang jamin umur saya bisa sampai sesuk? Kamu bisa jamin umur saya bisa sampai besok pagi? Ya. Ya. Akhirnya malam itu juga ya, Umar mengangkat sendiri makanan itu, ya, gandum dipikul sendiri, diantar sendiri, dimasak sendiri, diberikan untuk anaknya wanita ini. Ini Umar. Tidak cukup sampai itu saja. Ya. Ini tanda iman itu seperti itu. Jadi gelisah kalau melakukan dosa. Dan sampai itu dulu. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa setelah itu wanita itu dikasih bulanan, jatah bulanan. Tidak cukup sampai itu. Ya. Ketika datang ke sana, wanita ini kan tidak tahu. Dia pokoknya suruh ke istana lah. Tidak tahu mana sing jenenge Umar ku mana. Ya. Ternyata orang yang dia maki semalam itulah Umar. Ya. Jadi setelah dia sampai sana, dia kaget, ternyata orang yang dimaki-maki itu adalah presidennya, adalah khalifahnya.
Lalu Umar bilang, udah enggak usah takut ya. Masuk saja, lalu dikasih jatah bulanan. Tiap bulan kamu harus ke sini ngambil ini. Setelah itu ya, dalam satu riwayat diceritakan bahwa Umar mengatakan pada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, catat ini ya, pernyataan saya, nanti kalau saya meninggal dunia ya, catatan ini kamu ikutkan di kubur ya, bersama saya ya. Ini Umar. Ini tanda iman itu seperti itu. Kegelisahannya seperti ini. Padahal itu melakukan perbuatan yang tidak disengaja. Jadi Umar tidak sengaja, masih ada rakyatnya yang menderita. Saking takutnya Umar itu, nanti ditanya Allah, gimana kamu dulu jadi khalifah, kok masih punya rakyat yang menderita. Saking takutnya seperti itu. Sampai kayak begitu cara memperlakukan Umar. Pernah Umar itu membentak orang ya, spontan aja, karena Umar itu kan temperamennya kan tinggi. Jadi ketika Umar itu masih bicara ya dengan yang lain, tiba-tiba nyelonong aja orang ini ya, tanya gitu loh, motong pembicaraan ya. Ya, Umar spontan aja, ada orang ngomong kok masih ya, kok nyelonong saja itu. Dimarahi orang ini. Setelah selesai, dia baru sadar, oh ya, dia datang tadi untuk apa? Dia mengadukan persoalan rakyat. Maka dia mencari orang itu ya. Kemudian disuruh ya datang, dan Umar minta ampun. Malamnya tidak bisa tidur. Padahal sudah minta maaf pada orang ini. Nah, ini tanda iman. Jadi kalau kita ini melakukan dosa gelisah, itu berarti kita masih punya iman. Tapi kalau sudah tidak gelisah, bahaya itu. Jadi orang ini sholatnya tidak tertib, kok biasa-biasa saja, itu berarti imannya bermasalah. Karena kalau orang itu punya iman, dia mesti gelisah ya. Nah, hiburan orang beriman itu apa? Kalau dia melakukan kebaikan, dia senang. Jadi kalau bisa taat itu senang. Kayak panjenengan gini bisa ngikut ngaji gitu ya, senang hati nih. Alhamdulillah ya, waktu saya bisa saya isi dengan ini. Panjenengan ngaji ini kok terpaksa, ya percuma ya, percuma ya. Jadi karena hiburannya orang beriman itu adalah senang melakukan kebaikan. Jadi kalau melakukan kebaikan senang, kalau melakukan dosa hatinya gelisah, tidak nyaman. Itu tanda kita punya iman. Nah, ini diantara, masih ada tanda yang lain yang banyak. Sambil yang penting-penting aja ya. Nah, meskipun yang lain juga penting juga, tapi ini kasus yang sering terjadi. Nilai iman ya, seberapa tinggi nilai iman ini? Sebab ada orang yang sekarang ini, terutama anak-anak muda ya, itu pingin tidak beriman. Sudah dikasih iman itu pingin tidak beriman, nyari gaya hidupnya ateis, gak gelem beriman. Banyak anak-anak muda sekarang ini. Makanya anak sekarang ini kan sok gaya ya, tidak pinter tapi sok. Sekarang ini kan begitu anak-anak muda itu kan. Biasanya kalau anak-anak itu baru kuliah macam-macam itu ket ngerti maca buku situk ngono wis kaya es pinter itu, gawaya. Pokoknya nek pinter ngomong, gawayane pol. Padahal isine gak ono. Maca buku rung katam iku lho ya, gawaya. Ya aktivis-aktivis itu gayanya ngono iku. Ya jak ngaji gak gelem, ya tapi rung pati pinter. Ya. Biasa seperti itu gayane ngono iku. Pokoknya nek pinter ngomong ku alas. Aku wis ngerti nek ngono iku wis. Ya. Itu argumentasinya itu gampang dipatahkan. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa agama itu membelenggu.
Ya, membelenggu agama itu. Masa orang diatur-atur, tidak merdeka. Ya, orang seperti ini masih rendah, cara berpikirnya masih rendah. Karena yang semakin orang itu beradab, itu semakin banyak aturan. Semakin biadab, semakin tidak diatur. Maka kalau orang itu ingin tidak diatur, itu berarti dia ingin kehidupan biadab, primitif. Sama lihat orang yang hidupnya di hutan itu, kan tidak ada aturan macam-macam. Makin tinggi orang itu peradabannya, makin banyak aturan. Lihat dulu. Pertama tumbuhan. Tumbuhan itu kan paling rendah. Atau benda mati sehingga watu macam-macam itu kan gak ono aturan nih. Watu itu mau di mana saja kan ndak ono sing ngatur. Ya, lalu tumbuhan yang bisa mulai bergerak. Tumbuhan itu aturannya kan ya ndak ono. Mau nempel di pohon yang lain ya ndak ono sing ngatur. Dunia tumbuhan ndak ada yang ngatur. Bebas saja. Ya. Makin primitif itu makin banyak, ndak banyak aturan. Ya, nanti masuk dunia hewan, mulai ada aturan. Mulai ada aturan. Hewan itu mulai ada aturan. Ya, mulai ada aturan. Dia sudah punya cara ngatur, misalnya siapa nanti jadi penguasa kelompok ini. Dia punya aturan. Yang paling kuat yang menguasai. Itu ada aturan. Nah, jadi manusia juga mulai ada aturan. Manusia primitif aturannya tidak terlalu banyak. Makin orang beradab, makin banyak aturannya. Sekarang ini kita ini diatur oleh beberapa undang-undang. Makin kita ini beradab, makin banyak aturannya. Undang-undang kita ini banyak. Dulu tidak ada undang-undang IT, itu tidak ada. Tapi makin tinggi peradaban, ono undang-undang IT, ono KDRT, ono macam-macam. Biar gak ono apa-apa. Di dunia primitif, orang-orang yang ada di hutan sana itu tidak ada undang-undang KDRT, tidak ada undang-undang pernikahan, tidak ada ini. Nah, kalau ada orang kok pingin hidupnya merdeka, jadilah batu, jadilah kucing, jadilah ini. Jadi cara berpikirnya begitu itu. Tidak tahu bahwa semakin orang itu beriman, itu semakin memuliakan dirinya. Karena iman itu ya, menjadi orang beragama itu ya, meningkatkan tingkat kualitas manusia. Jadi kalau makhluk pertama itu kan mulai ada yang ada ininya, yang ada nalurinya itu kan. Pertama kan yang dicari kepuasan nafsunya. Itu gaya hidupnya binatang. Kepuasan nafsu itu adalah gaya hidup binatang. Jadi binatang itu kenapa dia itu mencari makan, berani bertengkar, itu karena nafsu. Ya, kalau orang masih pada nafsunya ini, maka gayanya mesti kayak gaya binatang. Kalau dia ingin menguasai, dia menggunakan cara-cara gayanya binatang. Kalau ada orang yang dianggap pesaing, bisa dibunuh, bisa disingkirkan, bisa macam-macam. Kayak binatang itu. Karena kepuasannya masih sebatas kepuasan nafsu. Ya. Dia kerja keras untuk apa? Untuk perutnya. Untuk perutnya, untuk nafsu seksnya. Hewan kan begitu. Hewan itu pas mari warak yang golek betina. Manusia juga begitu. Kalau masih hidupnya ini untuk kepuasan nafsunya, maka yang dicari adalah kepuasan perut dan kepuasan farji. Hanya itu dong. Itu tingkat rendah. Lalu yang kedua adalah meningkat pada kepuasan pikir. Ini para filosof. Kepuasan pikir. Ini juga masih belum tinggi gitu. Kenapa? Karena mengagungkan pikiran itu
bisa menyesatkan. Bisa menyesatkan. Maka isme-isme buatan manusia ini pada akhirnya juga akan menyesatkan manusia. Ya, kalau tidak dibimbing oleh agama. Nah, ketika orang itu menggunakan agama, kalau yang kedua ini kan filsafat yang dipakai, filsafat dan ilmu pengetahuan. Itu kepuasan ilmu yang dicari. Ya, banyak orang itu karena mencari kepuasan ini dia bisa berjibaku dengan kehidupan. Orang-orang barat itu kalau sudah penelitian itu meskipun di tempat yang terpencil pun dilakukan demi untuk kepuasan akalnya ini. Tapi yang tertinggi adalah kepuasan hati. Inilah yang dimiliki oleh orang beriman. Ya, kepuasan ilmu itu juga tidak membuat orang itu bisa tenang. Tidak bisa membuat orang itu bisa tenang. Ya, bahkan kadang-kadang itu menyiksa dia, menyiksa dirinya. Ya, tapi dia bisa mendapatkan kepuasan ini. Ya, yang tertinggi adalah kepuasan iman, batin, kepuasan hati. Nah, inilah dimiliki oleh orang-orang beragama. Maka semakin orang itu beragama, semakin tinggi peradabannya. Karena dia nanti akan masuk pada kepuasan batinnya juga terarah, kepuasan nafsunya akan terarah, kepuasan akalnya juga akan terarah, sehingga dia dapatkan semuanya. Orang beriman bukan berarti meninggalkan nafsu, tidak, tapi mengarahkan nafsu menjadi sumber ketenangan yang benar. Nah ini ya. Nah nilai iman itu apa? Disebutkan dalam hadis Rasulullah, ya. Rasulullah bersabda, la yadkhulun naro ahadun fi qalbihi misqalu habbati khardalin min iman. Tidak masuk neraka seseorang yang di hatinya ada sebiji sawi iman, sekecil atom iman. Wa la yadkhulul jannata ahadun fi qalbi misqalu habbati khardalin min kibriya. Sebaliknya tidak bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi atau sekecil nuklir, ya, ketakaburan. Nah, tidak masuk neraka itu artinya tidak kekal di neraka. Kalau orang itu masih punya iman, sudah punya la ilaha illallah itu, tidak akan kekal di neraka. Pada akhirnya mesti masuk surga. Ini nilai iman itu tidak bisa dibeli dengan apa-apa. Ya, jadi tetap mengantar orang masuk surga. Ya, dalam hadis lain, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, pada akhirnya masuk surga. Ya, dalam hadis lain disebutkan bahwa nanti setelah orang itu semuanya masuk surga, ya, semuanya masuk neraka, ya, terakhir Allah minta pada malaikat keluarkan orang yang di hatinya ada iman dari neraka, lalu dilempar ke sebuah telaga. Asalnya ditarik, ini udah pereng ya, kayak areng gitu ya, lempar ke telaga. Nah, sudah berwujud lagi berkilau menjadi manusia, lalu dimasukkan ke surga. Itu nilai iman tuh di situ. Nah, yang nilai seperti ini kok mau ditinggalkan, itu kan namanya orang tidak cerdas. Maka kalau orang itu hanya nafsu yang digunakan, maka menjadi tidak cerdas, kayak hewan itu. Ya, makanya ke dalam Quran itu kan jelas itu. Ya, orang yang tidak menggunakan pikirannya dengan baik, ya, tidak menggunakan pendengarannya dengan baik, tidak menggunakan penglihatannya dengan baik, maka ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Ya, binatang ternak. Apa? Kepuasan nafsunya yang diagungkan. Kepuasan nafsunya yang diagungkan. Jadi ini nilai iman. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadil ummati yahudiyyun wala nasraniyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Ini menegaskan yang tadi.
demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya atau demi Allah. Ya. Tidak ada seorang pun dari umatku ini yang mendengar ajaranku, apakah dia orang Yahudi atau Nasrani. Ya, pokoknya siapa saja yang sudah pernah mendengar kebenaran Islam, kemudian meninggal dunia dan belum beriman dengan apa yang saya baca, yang saya bawa, melainkan dia akan termasuk ashabin nar, penghuni neraka. Dia akan tetap masuk neraka. Ya, siapa saja yang sudah mendengar kebenaran Islam lalu tidak mau beriman, maka dia nanti akan masuk neraka. Dia akan masuk neraka. Ya, ini nilai iman itu di sini. Jadi, maka kita ini bersyukur dipilih Allah jadi orang beriman tanpa pengorbanan. Kita ini dipilih oleh Allah jadi orang yang paling penak gitu. Beriman tanpa pengorbanan. Coba kalau kita ini misalnya hidup zaman Nabi, kira-kira kita ini beriman apa enggak? Kira-kira kita ini beriman apa enggak? Ya. Karena menjadi orang beriman itu menderita saat itu. Digebuki, ya, diembargo, ya, dimusuhi gitu ya. Kira-kira kita ini beriman enggak? Kalau andekan kita ini lalu perang gitu ya. Ya kita ini harus bersyukur, jadikan orang beriman, jaminannya mesti mlebu swarga. Masih ya. Masih mampir dulu ke neraka, ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang mampir, ya. Itu pada akhirnya nak beriman itu mlebu swarga. Ya. Makanya kalau sudah ada iman itu ada jaminan mlebu swarga. Bisa dimasukkan dulu neraka, bisa tidak. Karena Allah itu masih punya opsi. Allah itu masih punya opsi terhadap orang yang maksiat, itu masih punya opsi. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafarolahu. Jadi masih ada opsi. Kalau Allah itu berkehendak, ya disiksa, dimasukkan neraka dulu. Tapi kalau Allah berkehendak lain, diampuni, ya tidak jadi dimasukkan neraka. Itu enaknya jadi orang beriman seperti itu. Masih ada opsi. Makanya kita ini tidak boleh memastikan orang itu mlebu neraka, itu gampang. Masuk neraka, ahli neraka, kayak pangeran. Allah itu masih punya opsi. Nek gelem dimasukkan neraka, kalau Allah berkehendak dia masuk surga, diampuni. Karena Allah melihat orang itu tidak satu sisi. Allah melihat orang itu dari banyak sisi. Semua kebaikan itu dinilai oleh Allah, dianggap prestasi. Dianggap prestasi. Ya bisa saja pelacur-pelacur yang karena kondisi yang dia tidak punya jalan keluar apapun, kemudian dia terpaksa begitu. Tapi jek sholat, ya jek ini, ya bisa saja diampuni oleh Allah yang gitu-gitu. Ini bukan berarti terus halal pelacur mbek sholat, kan bukan begitu gitu loh. Tapi Allah kan melihat gitu loh. Melihat secara, kan ada orang yang begitu itu kan ada. Dia melacur tapi ya sholat gitu loh. Ya, jadi setelah kali melacur terus dia tobat itu. Tapi besok melacur lagi ya. Kan ada yang seperti itu. Ya seperti itu kan kita tidak bisa mengklaim mesti ahli neraka. Pokoknya jangan memastikan barang-barang yang itu urusannya Allah. Ya, makanya kita itu tidak baik jadi orang itu suka ngeritik, itu tidak baik. Ngurusi diri sendiri aja lah. Ya, jangan ngurusi orang lain. Wah ini dolal, ini, tidak usah begitu. Allah itu nyantai, opsi ya. Allah itu punya opsi gitu. Jadi lihat orang itu dari banyak versi. Jadi banyak orang itu masuk surga itu ya karena perbuatan-perbuatan tertentu yang memang itu bagi Allah itu menarik. Ya. Ada orang masuk ke surga gara-gara ngasih minum anjing yang sedang kehausan. Ya, itu dalam cerita hadis yang lain tuh disebutkan dia adalah seorang pelacur. Tapi dia berkorban, ya, turun ke bawah mengambil air, ya, turun ke
sumur mengambil air demi untuk menyelamatkan anjing. Bisa masuk surga. Bisa orang menikmati surga itu ya karena menyingkirkan sesuatu, memotong pohon yang menghalangi orang Islam. Bisa masuk surga. Ya. Nah inilah nilai iman itu di sini. Maka sekali lagi kita ini harus bersyukur. Kalau kita ini jadi orang beriman tanpa pengorbanan, ini ya harusnya kita ini melihat gitu gimana zaman Rasulullah dulu itu, betapa susahnya. Belum lagi zaman para nabi-nabi dahulu. Ketika Nabi itu ada sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, ya kenapa kok enggak berdoa minta ampun, minta pertolongan kepada Allah? Ya, kita ini sudah sangat menderita kayak gini kok, kenapa engkau enggak segera minta pertolongan pada Allah? Lalu Nabi cerita, dulu orang beriman itu ya lebih berat dari kalian. Ya, padahal kita melihat sahabat itu sudah berat. Ya. Nabi itu masih cerita lagi, lebih berat dari kalian. Orang itu beriman itu, ya, ditanam, lalu dibawakan gergaji, disigar jadi dua, kulitnya dikelupas dengan sisir dari besi. Itu gambarannya. Sampean belum disigar, belum digergaji. Dulu ya, para orang-orang beriman itu, orang-orang mukmin itu ya disigar pakai gergaji. Disigar, ngerti disigar ya, dibelah pakai gergaji. Ditanam lalu digergaji jadi dua. Itu orang beriman pada zaman dahulu. Ya. Nah, kalau kita membayangkan seperti itu, kita ini harusnya tidak pantas. Kalau kita ini tidak taat itu tidak pantas. Ya, taat kita ini masih sangat kecil. Ya, taat kita ini masih sangat kecil dibandingkan dengan orang-orang yang dahulu-dahulu. Ya, ini nilai iman. Sampai jam berapa? Oh tinggal 3 menit. Ya, padahal jek akeh iki. Jadi mulainya telat tadi ya. Ya. Kemudian yang lain ya. Ya. Ini nilai iman itu. Jadi innallaha azza wa jalla la yahmi abdal mu'mina minad dunya wa huwa yahmihi kama tahmuna maridakum minat ta'am wasyarab takhafunahu alaihi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu menjaga hambanya orang yang beriman dari dunia, dan Allah melindunginya seperti kalian menjaga orang yang sakit, menjaga dari makanan dan minuman ya, karena kamu mengkhawatirkan. Jadi orang beriman itu dilindungi oleh Allah ya, dari tergelincirnya dunia itu. Seperti ya, kita menjaga keluarga kita yang sakit ya. Artinya apa? Orang beriman itu diberikan oleh Allah yang terbaik. Sama kita ini akan memberikan orang yang sakit itu yang terbaik biar sembuh. Ya, biar sembuh. Yang kita berikan apa pada yang sakit itu? Apa? Makanan bergizi, obat. Makanan bergizi itu kan nikmat. Obat itu kan tidak menyenangkan. Ya toh, pahit-pahit dikano, kemudian disuntik, kadang-kadang diinfus, kadang-kadang ambil darahnya, macam-macam. Sama, orang beriman itu seperti itu. Ya. Kalau diuji dengan musibah itu sebenarnya untuk kebaikan. Kalau diberi nikmat juga untuk kebaikan. Pokoknya diberikan orang beriman itu pasti yang terbaik. Sama kita ini jaga orang sakit itu akan kita berikan yang terbaik. Makanya kalau kita ini minta kepada Allah sesuatu kok tidak dikabul-kabulkan, kok diganti liane, berarti yang kita minta ini gak cocok untuk kita.
Oh, pengen duwe omah sing gede. Ya, kok ora dikek-keki gitu ya. Ya urung cocok. Pengen kaya kok urung dikasih kekayaan. Urung cocok. Sebab kalau dikasih kaya itu bisa jadi malah membuat dia tergelincir. Sing asale rajin ngaji karena duwe mobil anyar senengane ngelencer ae. Ya, menjadi tidak baik gitu. Jadi yang diberikan pada orang beriman itu yang terbaik. Kadang yang kesusahan, kadang yang tidak menyenangkan, kadang yang menyenangkan. Tapi tidak menyenangkan itu yang terbaik gitu. Sama kita memberi suntikan pada orang sakit, itu yang terbaik meskipun sakit bagi orang yang disuntik. Demi untuk itu ya. Jadi caranya Allah itu melindungi orang beriman itu seperti itu. Seperti orang menjaga orang sakit. Supaya sakitnya bagus, supaya sembuh, dia menjadi orang yang sehat, maka dia diberikan menu yang cocok untuk orang sakit. Orang yang sakit diabetes, ya tidak akan pernah dikasih yang manis-manis. Padahal pingin es krim gitu ya. Biasanya suka es krim ya, karena diabetes kan tidak mungkin dikasih es krim. Ya, sama seperti itu. Jadi orang beriman dijaga oleh Allah seperti itu. Jadi ada hal-hal yang tidak diberikan demi untuk kebaikan. Ada hal yang menyakitkan ya, dalam tanda petik ya, menyakitkan, tidak menyenangkan bagi pandangan orang ya, tapi itu sebenarnya yang terbaik yang diberikan Allah. Makanya orang beriman itu harus selalu husnudzon pada Allah, yakin bahwa semua yang diberikan adalah yang terbaik. Karena Allah itu seperti ini, cara menjaga orang beriman itu seperti ini ya. Jadi ada kasus-kasus panjenengan bisa lihat lah, ada orang-orang baik gitu ya. Ya, kalau lingkungannya tidak baik biasanya dia dicabut dulu ya. Ya, ada kemarin itu kasus ya, ada kasus ya. Jadi yang laki-laki itu baik orangnya itu, senang pengajian macam-macam gitu ya. Senang memberikan infak, senang membantu. Tapi istrinya itu tidak baik. Ya, sholatnya itu telatan ya. Ya, sementara dia ini rajin ke masjid ya. Ya, istrinya tapi tidak mendukung itu. Istrinya itu kayaknya adalah sinetron, tidak bengi. Ya, sinetron sampai malam. Ya, sinetron kan sampai jam 12 barang. Terus tidur gitu ya. Lalu subuhnya kelewat. Ya, akhirnya yang laki-laki ini dicabut dulu oleh Allah. Ya, karena dia tidak punya lingkungan yang baik ya, dicabut dulu oleh Allah ya. Nah itulah ya, cara Allah itu seperti itu gitu loh. Jadi memberikan yang terbaik gitu ya. Jadi seperti itu ya. Ya, kemudian orang beriman itu selalu bisa mengambil sikap yang tepat. Ya, ini hadis yang ini ya, jadi kalau menerima musibah dia sabar, kalau menerima nikmat dia bersyukur. Nah, ini orang yang beriman. Nah, orang beriman itu opo ae ya, yang tidak menyenangkan dirinya itu menjadi kafarah lidambihi. Enaknya di orang beriman itu begitu. Jadi kena musibah opo ae sampai kecubles ri ya, ketotok meja itu menjadi kafarah lidambihi, menjadi penghapus dosa. Itu enaknya jadi orang beriman itu seperti itu. Jadi opo ae musibah yang mengenai dirinya, kebentuk itu ya, itu menjadi kafarah lidambihi. Apalagi kalau diuji dengan banyak ujian, itu berarti dikurangi dosanya. Itu enaknya orang beriman. Nah, terakhir ini yang paling penting ini ya. Gimana cara membangun iman itu? Karena ini paling penting, tak ambilkan yang penting-penting aja. La yastaqimu imana abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Wala yadkhulu rajulun al jannata la ya'manu jaruhu bawa ikohu.
Ini era medsos itu bahaya ini, merusak iman ini. Jadi iman seseorang itu tidak bisa lurus sebelum hatinya lurus. Hati itu tidak bisa lurus sebelum lisannya lurus. Jadi urusan pertama itu lisan. Jadi kalau orang beriman kok lisannya cek landep, ya, senengane ngritik wong, senengane nyalahkan wong, senengane mengkafirkan orang, itu berarti imannya tidak beres, yang gitu-gitu. Itu nggak beres, iman yang begitu itu tidak beres. Hatinya belum lurus. Jadi orang itu kalau lisannya masih belum lurus, seneng mangkel nih wong, ya, itu berarti imannya tidak lurus. Pokoknya sing dimangkelkan orang-orang beriman. Sekarang ini kan bahayanya di situ itu, ya, bahayanya di situ itu. Podo wong Islame, ya, saling mencaci maki. Itu gambaran imannya belum beres. Jadi nak wong Islam kok jek seneng bertengkar dengan wong Islam, siapapun orangnya, itu gambaran hatinya belum lurus. Nek atine rung lurus berarti imane belum lurus. Ya, makanya kalau kita ini ngaji, kok mari ngaji, kok tambah gak seneng dengan wong Islam yang lain, itu berarti usah melok ngaji di situ. Itu ngaji yang membuat iman itu rusak. Jadi nek sampean tuh ngaji, mari ngaji kok tambah benci dengan orang Islam yang lain yang tidak sama dengan sampean, itu berarti merusak iman. La yadkhulu rajulun al-jannah la ya'manu jaruhu bawa'iqau. Orang tidak bisa masuk surga kalau tetangganya tidak aman dari kejahatannya, baik itu lisan maupun, ya. Jadi nek lisan kita ini masih pedes, ya, terhadap orang mukmin, wah itu berarti iman kita ini belum beres. Kita ini tidak cerdas, ya. Jadi kalau kita ini masih suka begitu itu tidak cerdas. Wong beda kunut ndak kunut aja kok gegeran itu tidak cerdas itu. Ya, itu gambaran kita ini ilmunya rendah, ya, imannya juga rendah. Maka hati-hati kita ini jaga lisan kita ini. Saya kadang-kadang melihat itu ya di share-sharean orang itu, kenapa kok menjelek-jelekan orang, ya. Orang itu harus dilihat secara komprehensif. Seperti Allah melihat manusia itu dilihat komprehensif. Jangan orang melakukan satu kesalahan tapi semuanya hilang, kebaikannya hilang. Padahal hanya satu tok yang dilakukan salah. Sementara kita ini kadang-kadang tidak melihat kita ini sudah melakukan apa, kok nyalahkan orang. Nah, kalau kita ini bisa seperti itu cara berpikirnya, kita ini cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wong cerdas itu, kata Rasulullah, itu adalah orang yang merendahkan dirinya dan berbuat untuk masa depan akhiratnya. Itu wong cerdas. Enggak ngurusi urusannya wong gitu loh. Bukan berarti tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar kan ya kalau ada orang itu ya parani, kandani, ojo dibully di medsos. Itu jenenge amar ma'ruf nahi mungkar, parani. Sebab ketika kita membuli di medsos, kita sudah ghibah. Ghibah itu ngilangi pahala. Kenapa orang suka melakukan itu? Kenapa? Sebabnya ada kesombongan, merasa dirinya hebat, merasa dirinya benar, merasa dirinya paling benar, merasa paling beriman, paling syar'i. Itu sebabnya. Padahal yang tahu kita ini baik apa tidak itu kan Allah, bukan kita. Jangan-jangan kita merasa paling benar, di mata Allah justru malah tidak benar. Ya sudah, biar kita sama-sama tidak tahunya, ya sudah. Yang lain juga benar sesuai dengan versinya, kita merasa benar dengan versi kita, ya sudah, serahkan pada Allah. Jadi cara kita meluruskan ini, lisan ini harus kita jaga. Medsos ini mengganggu betul.
Makanya sing senengane WA-WA itu ya, senengane share-sharean itu hati-hati itu. Kalau yang di-share barang-barang yang tidak baik itu gambaran hati kita ini tidak beres. Ya. Jadi tidak ada dalam ajaran agama kita ini menyakiti orang Islam, itu tidak ada. Ngaji kok dikongkon benci dengan yang lain itu enggak ada ceritanya itu. Ngaji itu suruh ta'awun, suruh tarohum ya. Jadi yang harus muncul kan begitu. Makin dia ngaji mestinya makin dia itu ukhuwahnya makin baik dengan yang lain. Harusnya kan begitu. Ini enggak. Sekarang ini banyak ngaji itu malah memutus silaturahim. Jadi sering ngaji tapi karo wong tuane tambah wani. Mengapa? Orang tuanya dianggap ahlul bid'ah. Ya, padahal bid'ah itu kan banyak versinya. Bid'ah menurut sopo? Ya, ada yang begitu itu. Nah, ini mencari surga dari jalan yang jauh, padahal di hadapannya ada surga. Orang tua itu kan pintu surga. Kok wani-wani karo wong tua, tidak bakal mlebu swarga yang ngono iki tambah. Itu ngajine lah tambah salah yang gitu-gitu. Sekarang banyak yang seperti itu. Mengapa kok ngaji begitu itu? Ya karena tidak punya sanad ngajinya. Karena sanadnya hanya pada WA sama Google. Jadi kitabnya tidak jelas. Ya. Ngaji kalau tidak pakai kitab tidak jelas itu ya berbahaya. Ilmunya ilmu Google, ya, second line gitu ya. Ya. Pakai second line gitu ya. Jadi tidak dari sumber aslinya. Ya, makanya kadang-kadang ada apa itu penceramah yang keras gitu. Ya, ya didelok ae yang keras keras itu berarti wacanane rong akeh. Biasanya begitu gitu loh. Maca kitabe rong pati dedeg biasanya. Kalau orang itu maca kitabe dedeg itu bacanya mesti luas, banyak. Kalau luas bacaannya itu akhirnya ngono ta, karepe ngono ta, karepe ngono. Akhirnya au tok. Ya, sehingga tidak menyalahkan sana, tidak menyalahkan sini gitu ya. Oh, itu begitu. Oh, ini begini. Karena semua itu sudah dipikirkan matang-matang oleh para ulama dulu. Yang ulama dulu itu apal hadis ribuan. Kita ini yang baru apal satu hadis sak sanate lurung karuan. Sak sanate lho ya. Satu hadis sak sanate lho. Karena kita tidak pernah menghafalkan sanad. Ya roy syukur pokoknya an Abi Hurairah itu. Sadurunge Abu Hurairah sapa kan karo. Urung karuan apal. Lah kok wis nyalahno para ulama yang hafal sanad matan hadisnya itu ribuan. Imam Syafi'i disalahkan, Imam Ahmad disalahkan, Ibnu Taimiyah disalahkan. Ya begitu, sing bener sapa. Nah inilah yang perlu ini. Ini cara mengeluruskan iman itu di sini. Luruskan dulu lisannya. Ya. Lalu ciri cabang iman itu la tadkhul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala dulukum ala syai'in dafaltum tahabbtum afsyus salam bainakum. Tidak masuk surga orang belum beriman. Tidak bisa beriman sebelum saling kasih sayang. Jadi nak kita ini belum bisa kasih sayang sama muslim, sesama orang mukmin, berarti belum iman. Karena iman itu cirinya ya tahabu, la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak bisa mencapai iman sebelum kalian sama saling mencintai sesama muslim. Muslim itu siapa? Yang syahadat, dicek gelem sholat ya. Soal cara sholatnya piye, pokoknya dia punya dalil, ya bener gitu. Sing pakai kunut itu ya bener menurut pandangan yang membolehkan kunut. Yang pingin sholatnya 8 rakaat tarawih ya sudah. Ya, itu masalah ijtihad ya. Itu jangan menjadikan kita ini hilang tahabu. Kalau kita ini tidak bisa saling mencintai sama orang Islam, berarti kita ini belum beriman. Nah belum beriman belum bisa masuk surga. Ini lemah. Ini hal-hal fundamental yang harus kita pahami, terutama dalam hidup kita saat ini. Kita ini banyak diisi oleh paham-paham yang membuat kita ini kehilangan fundamental, fondasi iman itu.
kita saling membenci, ya, satu dengan yang lain. Padahal membenci orang Islam itu merusak iman. Ini loh. Ya ini, makanya hati-hati itu. Makanya jadi yang cerdas tadi. Cerdas itu apa? Dana nafsahu, merendahkan dirinya, tawadhu. Ya, jadi kalau ada orang itu sekarang ini perilakunya kok tidak bagus, jangan diklaim. Siapa tahu dia di akhir kehidupannya beriman. Sementara kita juga tidak tahu. Sekarang baik, siapa yang menjamin ke depan baik? Maka kalau orang merendahkan diri akan begitu. Ya, dia sekarang tidak baik, tapi siapa tahu dia nanti lebih baik dari saya di akhir kehidupannya. Uang sekarang itu tidak baik, ya. Terakhir kehidupannya dia la ilaha illallah, masuk surga. Ya siapa tahu dia di akhir hayatnya adalah ilaha illallah. Ada orang kafir sekarang, tidak boleh kita membencinya, kecuali kalau dia memusuhi kita. Karena bisa jadi dia nanti jadi beriman, tanpa beramal bisa masuk surga, hanya la ilaha illallah di akhir hayatnya. Pernah zaman Rasulullah itu, Nabi itu punya pembantu dari orang Yahudi itu punya, Nabi itu. Jadi Nabi itu tidak anti orang non muslim. Pembantu Nabi itu ada yang agamanya Yahudi, ya. Lalu ketika itu sakit, lalu ditangi Nabi, aslim taslam, mbok kamu mlebu Islam ben selamat, gampangnya gitu. Lalu si Yahudi ini melihat pada ayahnya, gampangnya izin, ini sudah sakitnya sudah parah, izin bapaknya, oleh ndak melok Nabi Muhammad, ya. Lalu ayahnya, ya sudah kamu ikuti Muhammad. Lalu dia syahadat, mari syahadat mati, ya. Lalu Nabi bersyukur setelah melihat, ya, pembantunya yang Yahudi ini masuk Islam. Alhamdulillah dia sudah Islam, Allah telah menyelamatkan dirinya, mlebu swarga. Gak duwe amal apa-apa, la ilaha illallah tak bekale. Nah ini loh. Nah ini yang harus kita pahami gitu loh. Jadi kita ini tidak ada ajaran agama kita ini saling membenci, saling memusuhi, itu tidak ada. Jadi kalau kita ini pengajian kok tambah bermusuhan, itu berarti bermasalah pengajian ini. Gak usah melu. Ya kemarin ada wawancara itu, ya mantan teroris itu, mantan anggota ISIS, Sufyan Sauri itu ya. Ya dia di akhir wawancaranya ditanya, pesan Anda pada anak-anak muda sekarang itu apa, biar tidak terjerumus kayak Anda dulu, ya. Dia mengatakan, kalau Anda mendatangi pengajian, kok setelah pengajian Anda itu membenci orang Islam, maka tinggalkan tekad pengajian itu. Pasti itu mengarah ke sana. Pasti mengarah ke sana. Nah, dia kupas, man. Ya, kupas bagaimana sejarah dia ke sana. Ya, ini yang penting gitu ya. Jadi Islam itu damai, iman itu damai gitu ya. Damai dengan diri sendiri, damai dengan orang lain. Ya, itu iman. Ya, makanya hati-hati. Lisan ini yang harus kita jaga, lalu tawadhu. Tawadhu ini lebih baik, ya, tawadhu. Ya, tawadhu itu melihat orang itu sisi positifnya, bukan sisi negatifnya. Kalau ada orang melakukan kesalahan, lihatlah kebaikannya. Ya, maka itu tawadhu. Dalam keluarga juga begitu. Lihat istri melakukan kesalahan, kan baru satu, sing apik piro, gak didelok. Lihat suami juga begitu, salah situ, ya, tapi deloken yang lebih banyak, kebaikan yang banyak. Maka nanti akan damai, yang seperti itu akan damai. Lihat orang juga begitu, dia salah satu, tapi kebaikannya coba dilihat. Ya, bandingkan dengan diri kita. Itu cara kita membangun damai. Ya, damai di hati, damai dengan orang lain, maka nanti akan aman. Ya, ini saya rasa bisa sampaikan. Tadi telatis 30 menit, tak tambahi 30 menit.
Wes, cukup saya rasa ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi penjelasan terkait dengan pentingnya meluruskan iman. Dan ada pertanyaan Ustaz, saya bacakan dulu sebelum di aula PDM bertanya. Saya baca yang di chat dulu. Assalamualaikum Ustaz. Di masa pandemi seperti ini banyak sekali pendapat dari tentang ibadah di masjid, terutama dalam pengaturan saf sholat. Ada yang berpendapat kita harus mengikuti sunnah Rasulullah, dan ada pula yang mengikuti ulil amri. Apakah dalam posisi saf renggang karena mengikuti ulil amri, maka setan akan berada di antara saf jamaah? Mohon penjelasan. Pada masa Rasulullah atau sahabat juga pernah terjadi pandemi seperti sekarang. Apakah ada kisah bagaimana pengaturan saf sholat pada masa tersebut? Matur suwun. Oke. Jadi beragama itu jangan menyusahkan. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya yang ngerti. Ya, jadi ikuti ulama. Sekarang takmir itu ngalah-ngalahi ulama. Takmir itu ngalah-ngalahi ulama sekarang ini. Karena apa ya? Ilmunya pakai WA itu. Di Saudi itu sampai sekarang masih renggang. Itu kurang ulamanya apa? Ya tah? Jadi NU ya, fatwanya NU itu juga masih renggang. Ya, fatwanya Muhammadiyah juga masih renggang selama masih ada pandemi. Bukan ngikuti pemerintah yang itu, ngikuti ulama. Nah, kita ini kadang-kadang kalah dengan WA itu. Ya. Jadi yang kita tanya bukan ulama gitu. Jadi begini, cara beragama itu begini. Jadi ketika hukum itu ada yang normal, ada yang tidak normal. Hukum normal itu ketika kondisi normal. Ketika tidak normal ya boleh tidak normal gitu loh. Boleh tidak normal. Contohnya orang itu ya ketika ada bahaya, ya tidak boleh diterak bahayanya itu. Wong kita ini sakit, ya sakit itu tidak boleh dipaksakan terus pergi ke masjid itu. Tidak boleh dipaksakan. Di rumah pun kita sholat ketika sakit itu ya pahalanya seperti kita ini berjamaah di masjid karena ada halangan. Lah penak beragama itu gitu. Tidak susah-susah gitu. Jadi kalau itu ada bahaya menurut ya, kalau ada bahaya menurut ahlinya ya sudah kita hindari bahaya itu. Itu bentuk tawakal kita kepada Allah. Jadi kalau sekarang ini misalnya apa itu kalau berdekatan itu membahayakan. Ya maka jangan berdekatan. Itu boleh melanggar hukum normal karena bahaya. Ya, sampean misalnya biasanya sholat nang masjid, gitu ya. Ya, sholat nang masjid. Kemudian ada hujan deras. Kalau sampean keluar, ya, kok membahayakan diri Anda? Oh, kok tambah watuk, tambah ini. Ya boleh sampean sholat di rumah. Ya, tidak bisa sholat dengan berdiri. Ya sholat dengan semampunya, Pak. Karena hukum normalnya sudah tidak berlaku. Jadi barang-barang yang tidak normal itu hukumnya juga tidak normal. Hukumnya juga tidak normal. Nah, jadi bergantung pada situasi dan kondisinya. Zaman Nabi tidak ada virus kayak sekarang ini kan tidak ada. Yang kalau itu berdekatan berbahaya. Maka softnya juga tidak ada yang renggang-renggang. Tapi sekarang ini kan ya menurut ahlinya. Nah kita ini bertanya pada ahlinya, bukan bertanya pada nalar kita gitu. Jadi ini yang harus kita pahami gitu ya. Ya, lalu ikutilah ulama ya, ikuti ulama. Jangan ikuti yang tidak punya ilmu gitu. Jadi kalau orang tidak punya ilmu itu berbahaya. Tidak punya ilmu berfatwa itu berbahaya. Maka kalau kita ini belum punya ilmu jangan suka berfatwa.
Itu bahaya. Contohnya kasus yang pernah terjadi. Orang itu kan maunya ideal. Ada orang sakit tertimpa batu. Ya, pada masa itu pada zaman Rasulullah itu tertimpa batu. Lalu malam harinya dia mimpi basah, keluar sperma. Tanya pada temannya, gimana ini? Saya tadi malam mimpi, ya kudu adus. Ya, kudu adus yang normal. Ya, bareng mari adus mati. Lalu dilaporkan pada Rasulullah. Rasulullah marah. Ya, cukup bagi dia itu tayamum saja. Ya. Yang beri fatwa karena tidak ngerti. Ini bahayanya orang berfatwa tidak punya ilmu. Lah kita ini sudah diberi fatwa oleh orang berilmu, milih yang enggak, cari fatwanya yang enggak punya ilmu. Takmir-takmir sing urung pati anu, ya, itu yang diturut dibandingkan dengan ulama-ulama yang sudah menggunakan hasil ijtihadnya. Ya, lalu sekarang ada orang maskeran itu juga dilecehkan. Ya, ya maskeran itu bagian dari tawakal. Jadi bagian dari tawakal. Tawakal itu ya mengambil sebab yang tidak membuat kita ini kena bahaya. Jadi seperti itu. Itu bukan yang tidak maskeran bukan berarti imannya tambah baik. Belum tentu. Gitu loh. Ya. Jadi ini yang harus ini. Meskipun ini tidak perlu diperdebatkan. Yang tidak percaya dengan virus ini ya silahkan. Yang percaya silahkan. Tidak usah saling menghina. Itu aja. Ya. Nah, lalu dalam beragama kita ya ikuti yang punya ilmu, ikuti ulama. Selesai di situ. Ya. Jadi belum tentu yang melakukan yang ideal itu yang terbaik. Ya lihat situasi dan kondisinya. Kalau mengikuti ideal membahayakan, malah tidak baik. Malah tidak baik. Jadi orang itu ketika puasa itu kan orang itu idealnya kan harus puasa, bagus. Tapi kalau dia itu dalam kondisi sakit, ya lebih baik tidak puasa. Karena membahayakan dirinya kalau melakukan yang ideal. Ya. Jadi melakukan yang ideal itu bisa menjadi lebih baik. Kalau melakukan yang ideal itu membahayakan, justru tidak baik. Itu cara beragama itu begitu. Jadi agama kita ini tidak susah-susah. Makanya ibadahnya orang berilmu itu masih sidik, ganjarannya luwih akeh. Timbangane ahli ibadah tidak punya ilmu. Salatnya 2 rakaat orang berilmu itu lebih tinggi daripada 1000 rakaatnya wong yang hanya semangat beragama tadi tidak punya ilmu. Nah, sekarang ini kan banyak orang itu semangat agamanya tinggi tapi ilmunya rendah, sehingga bahaya-bahaya itu kadang-kadang ditabrak. Makanya nyari ilmu itu penting, biar enak hidup kita ini dalam beragama. Agama tidak membelenggu kita, tidak menyusahkan kita, nyaman-nyaman saja. Nggih, gitu Pak Yusuf. Mungkin dari Aula PDM sebelum saya ke chat terakhir. Pertanyaan? Ada? Waalaikumsalam. Ya. Nah, ini yang ya. Ya. Ya kalau orangnya sudah tidak ada, ya sudah kita minta ampun kepada Allah, kita ganti dia, kirimi dengan kebaikan. Ya, kirimi dengan kebaikan. Ya, kalau orangnya masih hidup ndak iso no chattingannya ya minta ampun kepada yang masih hidup. Ya.
Jadi itu, lalu kita ini banyak bertobat kepada Allah. Ya karena itu tadi, kita ini kan tidak tahu apa kita ini sudah baik. Kan gitu tuh. Pertanyaan pertama itu mestinya begitu. Apa kita ini sudah baik kok menganggap orang itu tidak baik? Yang tahu kita ini baik di hadapan Allah itu siapa? Kan begitu. Itu jadi makanya kita ini biar hati-hati itu mulailah dari diri sendiri. Benarkah saya ini orang beriman di hadapan Allah? Benarkah kita ini orang yang sudah baik di hadapan Allah? Jangan-jangan kita ini salah sangka. Menurut kita baik, tapi menurut Allah tidak baik. Tak kecelik tadinya. Jadi mulailah dari diri sendiri. Jadi begitu Bu, minta ampun kepada Allah, ya, lalu doakan dia dengan kebaikan. Insya Allah Allah itu tahu lah. Ya, Allah itu tahu penyesalan kita, Allah tahu ini. Ya. Sebelum nanti kita ini dimintai, dimintai, karena setiap orang yang kita pernah dolimi dengan ucapan kita, dengan perilaku kita, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kita diminta pertanggungjawaban. Jadi nanti dosa-dosanya itu nanti akan diberikan kepada kita. Jadi bahaya nanti Pak. Seperti itu. Makanya apa itu urusan WA itu hati-hati betul itu. Ya, ini gak terlalu penting, ini gak usah melok-melok itu. Saya ini termasuk yang tidak seneng WA itu. Tanya Mas Yusuf itu, grup itu kan jarang saya, kecuali tidak pernah komen, tidak pernah ini ya karena saya ini orang baik bukan, saya hati-hati aja. Ya, dan itu buang-buang waktu. Jadi kalau orang beriman itu kan sebenarnya kan walladzina anil lagwi mu'ridun. Ya, barang dulinan itu tidak senang, orang beriman itu. Senangnya sing serius-serius sing ape-ape itu. Jadi beriman itu kok senengane WA, grupe wakeh gini, guyonan. Terus sing dikirim macam-macam, wong joget, perempuan ini. Ya kan tidak, ya, itu tidak menghindar dari lagun, ya main-main. Ya, itu baru main-main lah ya, belum yang sifatnya dosa, ghibah. Ghibah itu apa? Menyebut kejelekan orang yang memang itu nyata dilakukan, tapi tidak senang kalau orang itu disebutkan, itu sudah ghibah. Jadi bukan membuat fitnah, enggak. Memang dia melakukan itu, dia memang melakukan kejelekan. Tapi kalau diungkap dia tidak senang. Itu namanya ghibah. Jadi mengungkap kejelekan real yang dinyatakan orang, tapi kalau diungkap dia tidak suka, itu namanya ghibah. Ghibah itu nanti ngilangi pahala. Ya, ngilangi pahala. Nah, nanti kalau hasad tambah lagi entek. Ya. Jadi ini penting ya, makanya saya berkali-kali itu senang menyampaikan hadis ini. Ya pertama untuk diri saya sendiri, ya kedua ya karena kita harus membangun suasana masyarakat yang baik. Ya, sebab banyak ya saya melihat ya kejelekan itu dikemas dalam kebaikan itu sekarang ini banyak. Saya termasuk yang gelisah itu lihat mubalek gegeran lewat YouTube itu loh, saya itu termasuk gelisah. Padahal itu barang-barang yang sudahlah biarkan aja, itu pendapatnya masing-masing sudahlah biar dilakukan sendiri-sendiri. Kok kita ini kayak Tuhan? Kok kayak Tuhan gitu loh. Ya, mengecas ini paling benar ini untuk apa? Ya sudahlah ya kita ini paling beribadah sesuai dengan yang kita yakini, beramal soleh untuk yang lain sesuai dengan yang kita miliki, kan itu aja. Selesai. Soal nanti dia itu diterima tidak diterima ya biarkan Allah aja yang. Nah, jangan-jangan yang menurut kita ini tidak diterima oleh Allah ternyata diterima. Ya, yang kita anggap diterima oleh Allah ternyata tidak diterima. Ya, kan kita tidak tahu semua itu. Kan muspro jadinya, debat itu kan jadi muspro. Ya, jadi muspro tidak ada gunanya, malah bahayanya lebih banyak, saling menyakiti satu dengan yang lain, membuat umat menjadi benci dengan ulama ini, menjadi benci dengan ulama ini. Kan kita ini kan ya dosa kita ini menjadi berlipat-lipat itu. Makin banyak yang menjadikan, makin banyak yang kita benci, makin banyak orang itu yang
kita buat dia benci, itu ya kan kita punya andil itu. Ya, jadi ini yang harus kita hati-hati sekarang ini. Makanya kuncinya tadi itu tawadhu, dana nafsahu. Ya, dana nafsahu, lalu berpikir jangka panjang. Akhiratnya ya opo nanti. Yaitu jadi merendahkan dulu diri itu. Ada kiat ya. Ya ini ini dalam kitab di kitabnya Al-Ghazali disebutkan. Di Nasaihul Ibad juga kayaknya ada itu ya. Jadi gimana caranya supaya kita ini bisa tawadhu? Ya lihat kebaikan orang. Kalau ketemu anak kecil jangan merasa Anda lebih hebat dari anak kecil. Ya, cara berpikirnya gimana? Oh, kalau saya ini sudah sekian lama, ya, dosa saya sudah banyak. Saya sudah hidup sekian lama, dosa saya sudah sangat banyak. Tapi anak kecil itu, ya, dia baru berumur berapa? Ya, dia belum punya dosa. Lalu tidak ngenyak anak kecil. Ya, lihat orang tidak baik. Ya, lalu berpikir positifnya gimana? Oh, dia itu melakukan dosa karena tidak tahu. Saya ini melakukan dosa dan saya tahu. Berarti dia lebih baik dari saya. Ya, ketemu orang yang tidak beriman. Ya, 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 saya tidak tahu. Jangan-jangan nanti dia itu di akhir hayatnya beriman. Sementara saya tidak bisa ada jaminan. Ya, sehingga tidak berani menghina yang seperti itu. Selalu begitu yang dipikirkan. Ini akan menjadikan kita ini kemudian selalu tawadhu, rendah hati. Ya. Maka jangan selipkan ketakaburan, karena takabur itu akan menghalangi orang masuk surga sekecil apapun. Karena dampaknya itu tadi banyak. Ya. Ngersii pahala itu. Banyak ngersii pahala itu. Orang takabur itu akibatnya tadi itu ngenyak wong. Ya. Ini menjadi pahalanya itu jadi habis semua gitu. Jadi habis semua. Ya, kalau kita ini Pak Harto misalnya itu, Pak Harto itu ya ada memang salahnya itu. Tapi baiknya juga banyak. Pak Harto itu loh yang membangun masjid ribuan di Indonesia, tempat-tempat pelosok itu loh. Ya, yang membuat dai transmigrasi itu kan Pak Harto. Itu wilayah Papua yang belum terjamah orang itu dikirimi wong Islam. Itu Pak Harto ya. Ya memang dosanya ya akeh gitu loh. Tapi dia juga punya jasa itu. Nah, seperti itu kan insya'a. Ya, insya'a adzabahu wa insya'a ghafarallahu kan Allah kan begitu opsinya. Bisa saja dia akan disiksa, bisa saja diampuni karena dia punya andil yang banyak gitu loh. Ya Gus Dur misalnya, ya banyak. Ya ada salahnya, ya ada baiknya. Ya, Allah masih punya opsi-opsi yang seperti itu. Ini yang harus kita, ya, cara berpikir kita seperti itu, sehingga kita ini kemudian ya lisan kita itu bersih, hati kita ini bersih, amalan kita ini bersih. Enak kalau gitu, itu nyaman hidup ini. Koncone akeh karo sapa ae nyaman gitu ya. Enggak pernah dongkol gitu. Ya, enggak pernah dongkol tuh. Lihat orang itu enggak pernah dongkol. Delok wong lagi roh gambare tok wis muring-muring lah. Tak menyiksa diri kita sendiri. Nah, kenapa dinikmati aja lah gitu ya. Delok wong wis muring-muring, ketemu wong wis muring-muring. Nah, urip kok angel. Jadi lah, itu ketika kita ini merasa kita ini baik gitu ya. Belum tentu kita ini baik di hadapan Allah kan enak gitu ya. Wis ngadepi wong wis nyantai-nyantai aja. Wis sudah gitu aja. Didoa jadi senengane ndongakno wong ya. Wis muga-muga diampuni Gusti Allah kan gitu aja. Ada orang yang tidak baik yang muga-muga nanti dia bisa beriman kan jadi berpahala terus gitu. Urip itu kan enak gitu. Koncone akeh ketemu sapa iso, bertetangga dengan siapa saja bisa. Jadi enak kalau hidup begitu itu. Ya koncone sapa iso gitu loh. Karo wong sing gak tau salat ya iso gitu ya. Sing rajin salat ya iso gitu.
Ya, sebab kalau kita ini membenci orang yang tidak baik, terus kapan kita ini mau mengajak dia jadi baik? Kalau sudah kita ini menjaga jarak itu, ya, terus sopo sing nanti sing ngurusi sopo, gitu loh. Paling tidak kita nyapa dia itu, dia udah merasa terhormat. Aduh, aku dia sopo Pak Yai rek, seneng gitu loh. Kayak surban kayak ini kan seneng ya. Lah ono wong apa yasinan itu loh. Nek gak ono yasinan itu, wong iku ora ono wong sing bedugal tuh tau maca Quran tuh gak ono. Coba gara-gara ada yasinan itu, dia cek gelem maca yasin itu. Lalu andil kita apa coba untuk orang itu? Andil kita apa? Ya. Kan majelis yasin itu kan mendengar dia, ya. Soal nanti diterima Gusti Allah dan tidak itu bukan urusan kita. Itu urusan kita yang membuat itu tidak diterima gitu. Kan kita yang membuat itu, bukan Allah kan yang membuat. Nah itu loh. Jadi mereka juga punya andil gitu loh. Ya, lihatlah andilnya itu. Jadi orang yang bedugal itu, ya, cek gelem lesane cek gelem berzikir itu gara-gara anak majelis-majelis gitu itu. Ya. Orang majelis-majelis gitu ya, lihat positifnya itu gitu loh. Itu cara kita melihat sesuatu itu. Sehingga gak benci ya ketemu wong iki, benci gitu ya. Susah urip itu. Itu caranya hidup itu enak yang gitu itu. Wes Pak Yusuf. Saya baca di chat dulu ya. Masih ada ini? Ya terakhir Ustaz. Oh. Ini ada 3 penanya, saya simpulkan karena substansinya sama. Nanti baru ke ini. Oke, pertanyaan dari Maisaro, Winarti dan Pak Umiarso. Substansi pertanyaan sama. Bagaimana, ini saya rangkum pertanyaannya, bagaimana menjaga iman yang naik turun di tengah kondisi pandemi? Teknologi semakin canggih, gaya hidup yang hedonisme, konsumtif, dan banyak fatwa yang tidak bernuansa moderat. Mohon pencerahan. Ya. Satu, yang penting punya pedoman yang jelas. Ilmunya yang jelas. Karena agama ini sudah jelas. Ya. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ya. Jadi ilmu kita tentang agama kita ini kita perkuat. Lalu udah ikuti aja itu. Kondisi opo wae. Ya, agama itu tidak akan pernah merugikan orang. Tidak akan pernah merugikan orang. Ya, makanya belajar dulu. Ya, belajar lalu ya. Yang penting itu ibadah itu yang ya. Jadi kalau di dalam hadis qudsi itu, kalau orang ini ingin jadi waliullah, orang yang dicintai Allah, pada akhirnya kan kita ini akan mengarah ke sana. Lakukan yang diwajibkan. Yang wajib-wajib lakukan dulu. Ojo sampai sholat Mas yo dunia kayak apa sholat ojo dikurangi. Ya tetap 5 gitu loh. Yang wajib-wajib. Poso Ramadan ojo dikurangi. Itu ya. Ya. Jadi yang pokok-pokok yang wajib lakukan aja dulu. Aman wis itu. Setelah itu kalau ingin lebih aman, tambahi dengan yang sunnah. Makin banyak kesunahan yang kita lakukan, makin kita dekat dengan Allah. Makin kita dekat dengan Allah, Allah akan menjadi pelindung kita. Kalau dalam hadis qudsi itu disebutkan Allah akan menjadi mata kita, menjadi telinga kita, menjadi kaki kita, menjadi tangan kita. Artinya bukan Allah kemudian menjelma begitu, tidak. Allah akan menjaga mata kita, telinga kita. Jadi otomatis terjaga. Itu kalau orang itu ibadah wajibnya jalan ditambah dengan yang sunnah. Makin banyak kesunahan, orang itu terbawa sendiri. Nah sekarang ini kenapa orang banyak tergelincir? Karena yang pokok aja tidak dilakukan. Ya, dunia modern ini orang itu kan sibuk dengan pekerjaannya, sampai lali waya sholat gak sholat, sholatnya mepet gitu. Ya wis pentek waktu dia lagi sholat. Yang ngono gimana bisa ya, padahal sudah ditata. Hidup itu sudah ditata. Sholat itu ya wis diatur sedemikian rupa yang kira-kira tidak mengganggu tugas manusia. Ya, sholat itu sampean perhatikan kan semuanya itu diatur di waktu-waktu yang tidak mengganggu manusia. Subuh itu gak ono sing diganggu.
Gak ono pekerjaan yang diganggu di waktu subuh itu gak ono. Dan tidak perlu banyak-banyak, 2 rakaat dong. Kau nek gaya salat kita itu 2 menit. Gaya salat kita ini 2 menit tok. Nek Nabi kan dawa surate sing dibaca kan dawa gitu ya. Tapi kalau kita ini kan 2 menit ya. Terganggu apa pekerjaan 2 menit itu kan? Ya, zuhur itu wayahe istirahat. Wis wayahe istirahat, wayahe mangan niku ya. Ya, istirahat gak istirahat wis kudu istirahat nek zuhur iku, wis wayahe mangan. Ya ndak ada yang diganggu, wis wayahe mangan. Ya, wayahe isoman, wis isoman. Asar itu penggawean wis mari. Ya, maghrib itu wis nang omah. Isya itu nang omah, gak ono sing diganggu kabeh. Ya. Nah, kalau ini sudah ndak beres, mesti lainnya nanti ndak beres. Ya, kalau saya itu melihat apa yang di dalam hadis itu sebenarnya kalau kita ingin aman itu 2 aja kita bisa aman sebenarnya. 1 jaga sholat. Kalau bisa berjamaah, lakukan sholat itu berjamaah. Yang kedua baca Quran. Loro iki dijaga insyaallah aman. Ini dipraktekkan untuk keluarga kita juga begitu. Kalau 2 ini dijaga itu aman, apalagi kalau sholatnya berjamaah. Mengapa? Karena sholat berjamaah itu mengurangi dosa. Sholat sendiri itu sudah mengurangi dosa. Jadi kalau berjamaah itu banyak yang dikurangi dosa itu. Karena berjalan ke menuju masjid itu sudah mengurangi dosa. Makanya kalau orang itu tertib jamaahnya, wis mesti apik perilakunya. Sampeyan delok. Sampeyan perhatikan orang itu yang tertib ya. Sholat jamaahnya mesti perilakunya apik. Kecuali nek anak sombong tadi itu jadi rusak. Tapi kalau dia itu tidak peduli dengan orang lain, sikap-sikap orang lain, tapi dia melihat orang lain selalu positif, itu mesti apik perilakunya. Kenapa? Perjalanan menuju masjid itu mengurangi dosa. Ya, sholatnya sendiri mengurangi, menghapus dosa. Nah, ngaji itu apa? Ngaji itu menempatkan kita ini di track yang benar. Apalagi kalau ngaji kita ini kita ikuti dengan memahami isinya. Karena Quran itu katalog hidup. Semua yang ada di dalam Quran itu adalah petunjuk kehidupan. Carane urip itu neng Quran itu. Ya, makanya kalau 2 ini dijaga insya Allah udah aman. Dunia ini akan jadi koyo opo, tetap aman. Ya, itu caranya. Ya, jaga kewajiban, lalu tambahi dengan yang sunnah, insya Allah aman. Ya, jadi yang paling pokok apa ya sholat itu. Jaga sholat dengan sebaik mungkin. Ya, lalu tambahi dengan yang sunnah-sunnah, ya baca Al-Quran. Ya, baca Quran itu masuk nggak ngerti artinya. Ya, iku wis, ya menempatkan kita pada track yang benar. Ya, track yang benar. Karena itu tadi setan menjauh dari kita. Dengan baca Quran itu setan menjauh dari kita. Ya, memberikan cahaya kehidupan. Ya, jadi hati kita ini bersinar. Ya, syaratnya tadi itu hilangkan takabur. Wes itu penyakit paling pol ngerusak itu ya takabur itu. Buang takabur. Merasa dirinya paling lebih hebat, lebih baik dari yang lain itu buang. Wes insyaallah aman. Dah. Jadi nanti dengan siapa saja menjadi tidak marah. Para sahabat dulu itu dengan siapa saja itu tidak marah-marah. Ya. Ali itu ya, Ali bin Abi Thalib itu pernah punya pembantu. Pembantunya itu cerdas. Ya. Jadi dipanggil berkali-kali itu tidak datang. Panjenengan gimana? Ono pembantu diceluk bolak-balik gak gelem teko. Padahal dia dengar di dekat kok. Ya, dengar. Lalu parani karo Sayyidina Ali. Kenapa kamu tak panggil kok tidak datang-datang? Karena saya tahu engkau tidak akan pernah marahi saya. Apa kata Ali? Sudah kalau gitu kamu bebas. Merdeka no. Coba. Itu Sayyidina Ali begitu dimerdekakan. Budaknya tadi diperdekakan. Kalau kita kan wis budak wis ini
celuk gak gelem ini. Puring-puring. Ini Sayyidina Ali begitu. Ya. Jadi karena saya tahu engkau tidak akan marah. Ya, sehingga dia bandel gitu. Ya, malah diperdekakan. Dan inilah gambaran iman itu kalau baik itu seperti itu. Ya, makanya kita ini penting belajar sirahnya para sahabat gitu ya. Kita tiru itu. Tidak ada sahabat itu saling ya menjelekkan, itu tidak ada. Ya. Sahabat yang soleh-soleh ya, yang tinggi ya, sahabat-sahabat besar itu yang perlu kita ini. Ya ada juga sahabat itu yang maksiat ya ada gitu ya. Ya ada yang maksiat sahabat itu ya, tidak semuanya terus kayak Ali, kayak Umar, kayak Abu Bakar. Tapi sahabat-sahabat terkenal, terutama yang sudah dijamin masuk surga, itu penting kita belajar sejarahnya. Ya, sejarahnya. Saya rasa itu Pak Yusuf. Kalau saya enggak apa-apa ya, dipanjangkan enggak apa-apa. Tapi panjenengan itu kan selak. Jazakumullah khair, nanti Ibu bisa tanya langsung. Kita doakan kepada Bapak Ustadz Dr. Haris agar selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Menebarkan imannya bagi kita semuanya. Sebelum saya tutup, penanya nanti yang mendapat hadiah adalah Bapak Mahmud SMA dan Ibu yang tadi bertanya di aula PDM. Dan acara ini disponsori oleh Lajismu dan Mahat Abdurrahman bin Auf. Sedikit catatan saya sebelum saya tutup. Iman bisa dilihat dari amal dan perbuatannya, dan tanda orang beriman itu dia takut dan gelisah jika berbuat dosa dan kebohongan. Hidup yang terasa berat bukan karena dunia yang tak bersahabat, tapi karena iman yang tak terawat. Dan demikian kajian kita, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita tutup kajian pagi hari dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.